Shalom Bapak Ibu Saudara, senang menjumpai Saudara Jemaat New Life Community. Pagi ini sebelum beraktivitas, saya percaya kita selalu rindu dituntun oleh Roh Kudus lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Saudara-saudaraku, saya percaya bahwa kita semua terus menjalani hari-hari yang sulit, hari-hari yang susah saat-saat ini. Namun saya percaya orang-orang yang terus berpegang kepada janji Allah, orang-orang yang terus berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, berjalan dalam kehidupan mempercayai Tuhan sepenuhnya, akan mengalami mujizat-mujizat dan kuasa Tuhan. Dan saya percaya juga banyak umat Tuhan yang telah disembuhkan dari penyakit COVID-19 ini. Ini merupakan kesaksian yang sangat besar bagi saudara dan bagi umat Tuhan, supaya kesaksian-kesaksian yang ada juga menguatkan yang lain bahwa penyakit ini tidak perlu ditakutkan, karena Tuhan yang menyertai kita lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Nah, hari ini firman Tuhan terambil dari Amsal 13 ayat 13. Judul daripada pemberitaan firman hari ini adalah berjalan di dalam ketaatan. Saya bacakan kepada saudara Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara kepada ketaatan, kita melihat contoh-contoh yang sangat luar biasa di Alkitab. Khususnya ada juga orang-orang yang dipakai Tuhan yang tidak taat, yang pada akhirnya mereka tidak dipakai Tuhan lagi. Dan ada juga orang-orang yang taat dipakai Tuhan sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dari mereka lahirlah warisan-warisan, generasi-generasi yang luar biasa. Nah, kita melihat bahwa Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang dicipta oleh Allah. Manusia dibentuk dengan tangan Allah sendiri, ditenun dengan tangan Tuhan sendiri, dan dihembuskan napas kehidupan. Ini menandakan bahwa manusia ciptaan pertama memiliki nilai yang sangat tinggi. Tetapi ketika mereka sudah ditaruh di satu tempat, yaitu di Taman Eden, yaitu taman kehidupan, mereka tidak taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa betapa sangat berartinya ketaatan. Yang pertama, berbicara ketaatan berarti penundukan hati sepenuhnya kepada Tuhan, yang merupakan bukti kita mengasihi Tuhan. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, seandainya Adam dan Hawa taat pada saat itu, maka mungkin manusia yang ada sekarang tidak sesulit sekarang yang kita alami, tidak sesusah yang kita alami sekarang, maupun sesuatu yang tidak baik menurut pemikiran kita tidak akan terjadi saat ini. Tapi oleh karena ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada Allah Sang Pencipta, dan Adam dan Hawa sendiri adalah ciptaan, membawa suatu perubahan besar di dalam kehidupan manusia, termasuk Adam dan Hawa dan semua generasi yang dilahirkan oleh Adam dan Hawa pada saat itu. Nah, yang pertama yang dapat kita pelajari dari perikop firman Tuhan ini, berjalan dalam ketaatan, adalah karena yang pertama, ketidaktaatan akan membuat konsekuensi yang sangat besar. Yang pertama, ketidaktaatan akan membuat konsekuensi yang sangat besar. Artinya apa? Ketidaktaatan Adam dan Hawa kepada perintah Allah, maka mereka terusir dari Taman Eden, taman kehidupan yang harus diusahakan oleh Adam dan Hawa pada saat itu, di mana semua telah tersedia, di mana semua yang mereka butuhkan ada. Tetapi ketidaktaatan Adam, akhirnya mereka harus dikeluarkan dari Taman Eden. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, saya percaya ketika anak-anak Tuhan mengiring Tuhan dengan benar, satu yang paling utama adalah harus memiliki ketaatan mutlak kepada Tuhan Sang Pencipta, supaya kehendak Tuhan dapat kita lakukan melalui ketaatan kepada Kristus. Pesan saya kepada saudara umat Tuhan, mari taati segala perintah Tuhan, segala firman Tuhan. Jangan remehkan firman Tuhan, tapi perintah Tuhan itu baik.
Perintah Tuhan itu hidup. Perintah Tuhan itu menyegarkan kita. Perintah Tuhan itu menguatkan kita. Bahkan firman Tuhan itu menyembuhkan kita. Olehnya ketika kita taat kepada firman Allah, maka itu tanda kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Maka firman Tuhan pagi ini yang menuntun kita dalam ketaatan kepada Tuhan, maka dengan ketaatan itu kita berjalan di dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini kita terus berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, dan kita semakin mendengar Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, dan kita mendapatkan berkat-berkat dan janji Tuhan dari setiap ketaatan yang kita lakukan. Saya berdoa kepada saudara, Bapa berkati umat-Mu hari ini yang beraktivitas. Kiranya tangan Tuhan menyertai mereka di segala tempat dan di segala keadaan dan kondisi. Kiranya anugerah Tuhan memberkati rumah tangga, keluarga, anak-anak dan semua. Kiranya tangan Tuhan yang perkasa menyentuh dan menyembuhkan segala penyakit yang ada saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.